bagi aku untuk mengetahui organ apa aja yang dilalui proses pencernaan. Kali ini aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Bagaimana proses stroberi yang aku makan ini akan melewati organ apa aja ya kira-kira? Bagaimana kalau kita cari tahu ya? Let's go, mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu semua makanan yang kita makan akan pergi ke organ sistem pencernaan. Dan apa saja sih organ pencernaan itu? Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama yang kita harus ketahui bagaimana cara mengunyah dengan benar, yaitu mengunyah 32-33 kali mempermudah pencernaan di lambung. Rongga mulut. Rongga mulut adalah organ awal dalam sistem pencernaan yang berfungsi memproses makanan. Selanjutnya ada lidah yang berfungsi sebagai pengecap, pengunyah makanan, dan menelan makanan. Di dalam lidah, kita dapat merasakan asam, gurih, manis, pahit, dan asin. Pada kelenjar ludah dan air liur, terdapat enzim amilase dan enzim pitalin yang berfungsi untuk merubah karbohidrat menjadi glukosa dalam tubuh. Selanjutnya ada kerongkongan yang berfungsi mengalirkan air liur, cairan, dan makanan ke dalam lambung. Organ sepanjang 23-25 cm ini terletak di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Gerakan peristaltik. Gerakan otomatis berbentuk gelombang dari otot-otot saluran pencernaan yang berperan dalam mendorong makanan atau cairan melewati saluran pencernaan. Sebelum makanan masuk ke dalam lambung, di dalam kerongkongan terdapat dua cabang yang pertama berfungsi mengantarkan makanan ke dalam lambung dan saluran yang lain terhubung ke dalam sistem pernafasan. Apabila teman-teman saat makan sering tersedak, nah itu makanan masuk ke dalam kerongkongan dan bukan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung yang berfungsi mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, lambung menyerupai huruf J dan terletak di sebelah kiri atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Yang ketiga, organ pencerna paling elastis. Di dalam lambung terdapat dua pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Yang pertama pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Yang kedua pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh getah lambung. Pencernaan kimiawi dibagi menjadi tiga. Yang pertama enzim pepsin, yang kedua enzim klorin, dan ketiga asam amino. Enzim pepsin berfungsi merubah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada asam klorida, berfungsi sebagai mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Selanjutnya, enzim renin berfungsi sebagai mengedapkan dan protein susu yang berubah menjadi kasein. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencerna utama yang menyerap nutrisi, terdiri dari usus duodenum, usus jejunum, dan usus kosong. Memiliki panjang 6-7 meter. Usus duodenum atau usus 12 jari berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu dengan panjang 25 cm. Usus jejunum atau usus kosong berfungsi mencerna lebih lanjut lagi makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Proses pencernaan makanan yang dibantu oleh getah pankreas memiliki beberapa enzim. Enzim pertama, enzim amilase, berfungsi sebagai merubah dari zat tepung, amilum, menjadi zat gula. Selanjutnya ada enzim tripsin, berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada enzim lipase, berfungsi sebagai merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus penyerapan yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ada usus besar yang berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap usus halus. Bakteri E. coli membantu proses sisa makanan. Dari usus besar, sisa-sisa makanan melewati rektum. Rektum yaitu tempat penyimpanan feses sementara. Rektum memiliki panjang sekitar 12-15 cm dan terletak antara kolon sigmoid atau bagian terakhir usus besar dan anus.
Setelah sisa-sisa makanan melewati rektum menuju ke anus, anus sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh tubuh yang berbentuk feses. Anus memiliki otot-otot yang disebut sfinkter yang membantu mengontrol proses buang air besar. Nah, itu tadi adalah proses organ pencerna kita dalam mencerna makanan yang kita makan sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti aku membahas proses organ pencernaan. Dadah!